Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu adalah merupakan cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bisa bakteri, jamur, bahkan virus dalam proses produksi untuk menghasilkan sebuah barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Jadi dalam proses bioteknologi itu ada bahan mentah bersama dengan mikroorganisme nanti akan melalui sebuah proses yang nanti akan menghasilkan sebuah produk, bisa makanan, bisa enzim, bahan bakar, dan bisa antibiotik. Prinsip-prinsip bioteknologi yang pertama itu menggunakan makhluk hidup, menggunakan agen hayati, baik itu keterlibatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian daripada makhluk hidup. Kemudian akan menghasilkan sebuah produk, juga memanipulasi DNA organisme, dan tentunya melibatkan berbagai disiplin ilmu. Contoh ada kedelai, yang merupakan kedelai itu adalah sebuah bahan baku atau input yang di dalam proses fermentasi yang melibatkan jamur Rhizopus oryzae nantinya juga akan melibatkan banyak disiplin ilmu, ada mikrobiologi, biologi sel, genetika, serta biokimia. Nanti ini input akan menjadi output atau produk, yaitu berupa tempe. Dan proses ini itu disebut dengan bioteknologi konvensional atau tradisional. Contoh lain itu ada input berupa sel telur dan sel somatik pada sel hewan yang kemudian di dalam proses cloning nanti akan dihasilkan sebuah produk, yaitu individu yang sama persis dengan sel yang diambilkan dari induknya. Yang proses ini disebut dengan bioteknologi modern. Macam-macam bioteknologi ada dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau tradisional. Ciri bioteknologi konvensional, satu adalah tingkat sterilitasnya itu rendah. Kemudian mendasarkan pada proses fermentasi, bahan dan peralatan masih sederhana, dan biaya yang digunakan itu relatif murah. Praktikan atau orang yang mempraktikkan tidak harus seorang yang ahli, dan melibatkan makhluk hidup secara utuh. Contohnya seperti proses pembuatan yogurt, kemudian keju, tempe, dan tape. Bioteknologi yang kedua adalah bioteknologi modern. Ciri-cirinya adalah tingkat sterilitasnya tinggi, kemudian pengubahan bahan genetika atau rekayasa genetika, bahan dan peralatannya tentunya harus yang canggih sehingga membutuhkan biaya yang mahal. Praktikannya harus seorang yang ahli, tidak semua orang bisa melakukan pada proses bioteknologi modern. Dan keterlibatan makhluk hidup itu hanya bagian dari makhluk hidup. Bisa selnya, bisa jaringan, bahkan hanya DNA-nya saja. Contohnya seperti proses cloning dan juga proses kultur jaringan. Peranan bioteknologi yang pertama adalah pada industri makanan. Ada banyak makanan dan minuman yang dihasilkan dari proses bioteknologi. Contohnya seperti alkohol yang dihasilkan dari bahan dasar gula yang diubah, yang melibatkan makhluk hidup,
yaitu jamur Saccharomyces. Ada juga kecap yang bahan dasarnya adalah kedelai, yang makhluk hidup yang terlibat adalah Aspergillus wenti. Keju itu berasal dari susu karena melibatkan makhluk hidup Streptococcus lactis, nata de coco, mentega, oncom, roti, sake, saus ikan, yogurt, tape, tauco, terasi, yogurt. Itu semua adalah produk bioteknologi karena proses ini atau proses fermentasi ini semuanya melibatkan makhluk hidup, baik itu jamur maupun bakteri. Berikutnya bidang pertanian dan peternakan. Teknik rekayasa genetika telah menghasilkan tanaman dan hewan yang sifat-sifatnya itu bisa diinginkan oleh manusia, yang disebut dengan tanaman atau hewan transgenik. Contohnya seperti beras atau golden rice, yang mana beras ini mengandung vitamin A karena tanaman pada beras ini itu dimasukkan gen yang mengkode pembentukan beta karotin, sehingga beras ini tidak hanya mengandung karbohidrat tetapi juga mengandung vitamin A yang disebut dengan golden rice. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah cara reproduksi aseksual, memperbanyak makhluk hidup yang memanfaatkan jaringan pada tubuh tanaman. Contohnya seperti pada kultur jaringan wortel berikut ini, yaitu caranya pertama-tama wortel disterilkan, dicuci dengan larutan disinfektan, kemudian dipotong-potong, diambil jaringannya, kemudian potongan ini diletakkan dalam cawang petri, kemudian diletakkan pada suhu yang konstan. Dari jaringan ini kemudian akan muncul kalus-kalus seperti kapas, yang kemudian kalus-kalus ini akan muncul tanaman kecil yang disebut plantlet. Plantlet ini kemudian dipindahkan ke pot, yang intinya dari pengambilan jaringan yang sedikit itu akan dihasilkan banyak tanaman dalam waktu yang singkat dengan tanaman yang seragam, sama semua seperti induknya. Berikutnya di bidang kesehatan itu bisa menghasilkan antibiotik, yaitu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, juga bisa menghasilkan protein ATT, yaitu berupa enzim yang terdapat dalam darah, yang mana enzim ini menghambat kerja enzim protease, yaitu enzim elastase dalam paru-paru penderita emfisema bawaan. Jika tidak dihambat, elastase itu akan merusak serabut elastin paru-paru. Yang ketiga adalah vaksin, yaitu protein yang berperan sebagai antigen yang tujuannya merangsang pembentukan antibodi terhadap penyakit, yang proses pembentukan vaksin ini melibatkan makhluk virus. Kemudian pembentukan hormon, contohnya adalah hormon insulin. Proses pembentukan antibodi monoklonal. Kita bisa lihat gambar berikut ini, yaitu pembentukan antibodi yang melibatkan dua sel. Yang pertama adalah sel tumor yang paling atas, yaitu sel tumor ini memiliki sifat pembelahannya itu bisa cepat, yang kemudian digabungkan dengan sel yang menghasilkan antibodi. Merah-merah itu antibodi, yang awalnya antibodi ini dimunculkan dengan cara proses imunisasi, sehingga terbentuklah antibodi, dan sel yang menghasilkan antibodi ini digabungkan dengan sel tumor. Tujuannya adalah akan dihasilkan sel antibodi dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang banyak. Penggabungan dua sel ini disebut dengan antibodi, pembentukan antibodi monoklonal. Berikutnya pembentukan hormon insulin.
yaitu dengan cara atau prosesnya itu disebut rekombinasi DNA atau teknik plasmid, yaitu menggabungkan DNA. Kita bisa lihat gambar yang atas pojok, itu adalah pengambilan DNA dari sel pada pankreas. Itu diambil DNA, yang mana DNA itu yang mengkode pembentukan insulin, kemudian digabungkan dengan DNA plasmid yang ada di bakteri. Jadi gambar pojok kiri itu adalah bakteri, dan bagian yang melingkar itu disebut DNA plasmid, digabungkan dengan DNA pada manusia, yang DNA itu mengkode pembentukan insulin. Kenapa dititipkan kemudian dimasukkan lagi di bakteri? Kenapa kok memanfaatkan bakteri? Karena bakteri itu memiliki pembelahan diri, reproduksi dengan cara pembelahan diri. Dalam waktu yang singkat dia akan bisa menjadi banyak. Sehingga dalam waktu yang singkat pula akan dihasilkan DNA yang mampu mengkode hormon insulin. Peranan bioteknologi yang berikutnya adalah dalam bidang pelestarian lingkungan. Yang pertama adalah pembentukan gas dari kotoran hewan atau disebut dengan biogas yang memanfaatkan bakteri. Kemudian bioremediasi, yaitu membersihkan lingkungan tercemar dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, sehingga zat-zat yang beracun itu kemudian tidak beracun lagi. Pengelolaan limbah, mikroorganisme yang berperan terutama bakteri dan protozoa ini mampu membersihkan bahan-bahan buangan padat dan cair limbah, sehingga air yang keluar dari tempat pengolahan limbah aman untuk digunakan. Dalam bidang pertambangan, menggunakan mikroba atau bakteri untuk penambangan secara biologis atau disebut dengan bioleasing, yaitu untuk menambang logam seperti tembaga, besi, dan emas. Contoh bakteri yang terlibat di dalam proses ini yaitu Thiobacillus virosidans. Di bidang reproduksi, contohnya adalah proses cloning, reproduksi aseksual. Cloning, selain cloning juga ada bayi tabung. Cloning itu adalah menyisipkan gen dari organisme ke genom organisme lain sehingga membawa sifat gen yang disisipkan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Sedangkan bayi tabung adalah pertemuan sel telur dan sperma yang terjadi di dalam sebuah tabung, dilakukan di laboratorium. Kita bisa lihat gambar berikut ini, proses cloning. Contohnya yang sudah terjadi itu adalah mengkloning domba. Dalam proses mengkloning itu yang dibutuhkan adalah dua sel. Yang pertama adalah sel telur, nomor 2 itu egg cell, dan sel tubuh dari domba. Sel tubuh bisa diambilkan dari manapun, bisa dari rambutnya, bisa dari kulitnya, bisa dari ototnya. Pertama-tama adalah sel telur ini diambil nukleusnya, diambil inti selnya, kemudian dimasukkan inti sel dari sel tubuh atau sel donor. Kemudian sel telur yang sudah dimasuki inti dari sel tubuh ditumbuhkan untuk menjadi embrio. Kemudian terbentuklah embrio, kemudian embrio ini dimasukkan ke dalam rahim atau uterus domba betina yang kemudian akhirnya menjadi individu baru yang persis dengan sel donor sel somatik, bukan persis dari sel telur, tapi persisnya pada sel donor sel somatik.
Sedangkan proses cloning itu, sedangkan proses bayi tabung bisa kita lihat gambar berikut ini. Kalau proses bayi tabung yang dibutuhkan adalah sel telur dan sel sperma. Yang keduanya sama-sama diambil, kemudian ditemukan di luar, ditabung. Setelah ketemu, maka terjadi proses embriologi, membelah menjadi 2, 4, terbentuk morula, blastula, gastrula, akhirnya terbentuklah embrio yang kemudian diimplantasi, ditanam di uterus, kemudian tumbuhlah bayi. Dampak bioteknologi, selain memberikan banyak manfaat yang sudah kita jelaskan tadi, tentunya ada dampak negatif yang harus kita tetap waspadai. Yang pertama, akan mengakibatkan gangguan kesehatan, kemudian terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem, kemudian ketergantungan pada teknologi, timbulnya kontroversi seperti cloning itu selama ini hanya terjadi pada hewan saja. Kemudian munculnya patogen super. Anak-anakku sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.